Akan buka dari Ulangan 4 ya. Ayat 1 sampai ayat 9. Nanti ada ayat 40 juga ya. Nanti sebenarnya semua mau saya baca, tapi karena waktu ya rindu baca Ulangan 4 semuanya, karena memang ini nasihat. Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah, memelihara hukum Allah. Benar-benar di sini saudara, luar biasa ayat demi ayat yang saya baca hari ini, walaupun saya belum lapor ya. Kita akan baca ayat 1 dan sampai 9. Kita baca berganti-gantian. Ulangan 4 ayat 1 sampai 9. Kita buka. Bapak Ibu yang sudah ada bisa diharapkan, sebenarnya kita lebih enak buka Alkitab Bapak Ibu. Ya, saya akan bacakan ayat 1, Ulangan 4 ayat 1. Ya, baca. Baik. Ulangan 4 ayat 1 kita baca bersama ya. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan masuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor. Sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk menduduki. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukan kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cicitmu semua itu. Ya, pada malam hari ini kita betapa luar biasanya di sini Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah, saudara. Ya, jangan kita berpikir ini kan untuk bangsa Israel, apa hubungannya dengan kita? Ini firman Tuhan saudara bagi kita ya pada malam hari ini. Maka sekarang hai orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dengan nenek moyangmu, Allah nenek moyangmu. Di sini kita melihat saudara ada suatu nasihat ya, dan hari demi hari kita banyak merenungkan firman ini ya, mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan saudara. Tapi kadang untuk menjaga itu yang sulit, untuk memelihara itu yang sulit. Kadang kita baru dengar firman Tuhan, sebentar ada yang marah-marah sama kita semua, lupa semua. Iya kan? Jadi di sini kita melihat, janganlah kau menambahi yang kuperintahkan kepadamu dan jangan kau mengurangi. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Di sini kita melihat saudara, jangan kita, kalau kita mengalami suatu permasalahan, terus jangan sampai kita mengurangi firman Tuhan. Sebenarnya firman Tuhan itu seperti ini gitu. Tapi kalau kita dalam keberkatan, sebenarnya firman Tuhan itu seperti ini gitu. Jadi saudara, di sini Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Demikian juga terjadi dalam kita.
dalam hidup anak-anak Tuhan ada hukum-hukum, ada peraturan-peraturan yang harus kita jalani ya. Mungkin kalau di sini kepada bangsa Israel dia menasihatkan ya untuk memelihara hukum Allah. Demikian juga dengan kita zaman ini saudara. Ya, bagaimana Tuhan memelihara hidup kita. Mulai kita ada, kemarin kita lewati corona kurang lebih 2 tahun saudara. Ternyata tadi saya sangat senang di ayat 4. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Kata hari ini tadi membuat saya langsung mengangkat ayat ini saudara. Betapa bersyukurnya kita. Makanya kemarin sebelum ini kita sudah ada pembacaan Alkitab 5 pasal sehari. Kadang saya berpikir seperti ini. Masih lewat nggak ya pembacaan Alkitab ini gitu ya. Kita kan nggak tahu apa yang terjadi. Soalnya waktu itu sepupu saya punya suami 3 lembar lagi Wahyu, disitulah dia masih bisa ngomong gini sama istrinya, "Ma, aku 3 lembar lagi loh kitab Wahyu." Itu diomongkannya malam ini saudara, besok dia udah nggak ada. Bayangkan, jadi dia sudah pembacaan Alkitab 3 lembar lagi kitab Wahyu, ternyata tidak bisa lagi. Tapi malam itu dia bilang, "Nanti kalau aku udah selesai ini aku mulai lagi dari awal," katanya. Makanya saudara, selagi masih ada waktu untuk baca firman, bacalah. Ya, karena apa? Ya, di ayat 3, matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal-peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal-peor. Saya bukan mengatakan yang kemarin dia dipanggil Tuhan, ya mungkin di corona itu bisa melalui sakit atau apalah itu semua ya. Tapi intinya kita ada sampai saat ini saudara. Nah, kita mulai lagi nih pembacaan firman Tuhan sudah sebulan. Sebulan persis, tanggal 10 kita mulai. Tanggal 10 kita mulai, akhirnya hari ini sudah sebulan kayak baca Alkitab yang gelombang kedua ini yang 5 pasal. Dan puji Tuhan per hari ini yang 3 pasal selamat menikmati berkat-berkat Tuhan. Ada sekitar 26 orang. Ya, ada sekitar 26 orang yang dari ikut. 31. Iya. Dari 31. Bukan, yang 3 pasal. Oh, yang 3 pasal Ya, mulai, ya. puji nama Tuhan. Ya. Jadi itu saudara, sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Saudara, di sini ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahmu, supaya kamu melakukan yang demikian dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendidikinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa pada waktu mendengar segala ketetapan ini. Aku berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Wow, maksudnya gini saudara, yang saya tangkap dari sini, lakukanlah dengan setia, supaya gini, luar biasa ya Tuhannya mereka. Rupanya ini umat yang bijaksana, kira-kira seperti itu. Karena kalau bangsa Israel melakukan firman Tuhan itu saudara dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu sekarang ini, di saat-saat terakhir ini saudara. Apa yang kita pegang kalau bukan firman Tuhan untuk menjaga integritas kita sebagai hamba Tuhan. Jadi bukan labil. Hari ini kita dilihat orang baik, besok penipu, besok pembohong, iya kan? Besok macam-macam saudara. Nah, di sini dikatakan, saya tadi ketika membaca ini, ya apa dikatakan, lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini dan berkata, memang bangsa ini, bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana. Memang si Anu ini adalah anak Tuhan. Memang si Anu ini adalah hamba Tuhan yang luar biasa, yang bijaksana, ya, yang bijaksana dan berakal budi. Saudara yang dikasihi Tuhan, mempertahankan nama baik ini. Ya, bukan kita mau cari nama. Ingat ya, bukan kita mau cari nama, tapi mempertahankan nama baik sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan, pendeta. Ya, saudara, itu tidak gampang. Kita harus hidup di dalam ketetapan.
peraturan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Makanya saya selalu katakan saudara, ketika saya membaca ini, kenapa Musa menasihati bangsa itu? Karena dia tidak bisa menyeberang lagi nanti, menyeberang sungai Yordan itu. Makanya dikatakan gara-gara kalian, katanya, memancing amarah saya, akhirnya saya getoklah. Dan Saya tidak bisa. getoklah apa itu katanya. Gunung Akhirnya batu. saya tidak menyeberang, dia bersama dengan Harun saudara. Tapi dia tetap menasihati bangsa itu. Nah demikian juga dengan kita pada malam hari ini saudara. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa pada waktu mendengar segala ketetapan ini. Akan berkata, bangsa-bangsa akan mendengar, bangsa Israel itu, wow, ini bangsa yang besar, umat yang bijaksana dan berakal adalah budi. umat yang bijaksana dan berakal budi. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak gampang, ya, karena kita udah lihat, kita sudah pembacaan dari Kejadian sampai Wahyu ini, sampai Ulangan ini, bagaimana degilnya bangsa Israel. Demikian juga kita sering terjadi seperti itu. Kita sudah melihat mujizat, Tuhan sudah menolong kita. Dikala Tuhan menolong kita, wah memelihara hati, wah terima kasih Tuhan, beribawa bijaksana. Tapi ketika ada pencobaan, ketika datang permasalahan, lebay, bahkan menjadi batu sandungan, meninggalkan Tuhan, murtad. Saudara, kita harus memelihara ya ketetapan dan peraturan. Saat ini kita benar-benar di masa-masa akhir ini ya, sangat, saya bilang tadi sama suami saya, kalau kita nggak dalam Tuhan kayaknya hidup ini ngeri ya gitu. Karena apa? Kita dengar si A meninggal, masih kemarin teleponan, masih sehat, masih ini saudara. Ya. Tapi kalau kita sudah dalam Tuhan, kalau itu sudah waktunya, ya. Ayat 7, sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita. Setiap kali kita memanggil kepadanya, waduh, ini yang tidak ada duanya saudara. Apalagi sekarang ini, Bapa gitu kan. Betapa dekatnya seperti anak dan orang tua. Bapa, aku mau tidur. Bapa, ini belum ada makanan nih. Bapa. Bahkan makanya dikatakan doa Bapak kami yang di surga. Iya kan? Bapa. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita. Setiap kali kita memang memanggil kepadanya. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan yang demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Saudara, firman Tuhan ini benar-benar ini yang menjadi pegangan kita untuk melangkah ke depan, saudara. Ya, sekarang ini sudah mulai ada yang dirumahkan, WFH, work from home. Ya, kita melihat di situ sudah mulai. Kita tidak pernah menyangka, kita pikir tahun kemarin sudah selesai, itu sudah terkubur di 2021. Masuk 2022 kita berpikir, wah ini membenahi semuanya, perekonomian keluarga, perekonomian perusahaan dan lain-lain saudara. Ternyata apa yang terjadi? Kalau kita tidak kuat dalam firman, memelihara ketetapan, memelihara tadi, bagaimana kita mau bijaksana, berakal budi, menjadi berkat di tengah-tengah dunia yang semakin hari tidak menentu ini Bapak Ibu. Makanya pada malam hari ini kita diingatkan supaya kita tetap bisa berdiri di tengah badai ini saudara. Ya, bagaimana Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Karena apa di dalam hukum Allah ini ketetapan, peraturan. Disitulah kita mendapatkan kekuatan. Tanpa itu saudara, coba sekarang ini kita, apa peraturan-peraturan? Baca firman, seperti kemarin dibilang sehat rohani itu bagaimana? Memuji Tuhan, pujian penyembahan. Baca firman Tuhan, berdoa, merenungkan. Karena apa? Bahkan ada di Yosua juga, renungkanlah itu siang dan malam. Ya, perkatakanlah itu kepada anak dan cucumu. Karena memang manusia itu kenapa sampai siang dan malam? Kita ini sifatnya pelupa Bapak Ibu. Ayat 9. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu. Dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu.
Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Luar biasa saudara. Bagaimana kita memberitahukan kalau kita pun tidak memelihara, kalau kita pun tidak memelihara akan firman Tuhan itu saudara. Ya, ada di Lukas. Berbahagialah ibu yang menyusui engkau katanya. Tuhan menjawab apa? Tidak, yang berbahagia itu orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Saudara, bagaimana kita menasihati anak kita? Suatu saat saya melihat keluarga berdoa, kata bapaknya, ayo si Anu pimpin doa. Bapak lah, bapak lah yang berdoa. Udahlah, udah lapar makan, tuh kan. Saudara, bagaimana membawa seisi keluarga? Doa makan aja gak bisa. Doa makan aja, anak disuruh boro-boro doa syafaat. Udah kau lah, kan kau rajin ke gereja. Makanya bapak rajin ke gereja dong. Ya nanti minggu depan. Jadi waktu berjalan terus saudara. Makanya dikatakan di sini, tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri. Bagaimana kita menjalani proses, bayangkan 2 tahun ini saudara. Nanti seorang kakek ya, bisalah seorang opung, bisa dia menceritakan kepada cucunya. Ya, tahu nggak gitu kan? Berdoalah supaya kakek-kakek opung panjang umur. Tahun sekian kami mengalami corona. Tapi puji Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan menolong kita. Luar biasa. Makanya kakek masih ada sampai saat ini. Opung masih ada sampai saat ini. Kita bisa memperkatakan itu semua karena pertolongan Tuhan. Karena opung rajin berdoa. Karena opung rajin baca firman. Walaupun kadang dibacain karena opung tidak bisa lagi pakai lihat ini saudara. Tapi kalau kita tidak membaca firman Tuhan, tidak ada pujian penyembahan, bagaimana juga kita cerita kepada cucu atau orang tua kepada anak. Ayo gereja-gereja, dia pun tidak pernah gereja. Baca firman. Ya, baca Alkitab itu 3 pasal sehari. Bapak dong, bapak juga ikutan. Kalau bapak ikut, saya ikut. Kalau bapak gak ikut, bapak jangan nyuruh-nyuruh saya. Ini dia saudara. Jadi memang memelihara ketetapan-ketetapannya supaya kita ya ada aturan-aturan dalam mengikut Tuhan. Enak aja, terima Yesus sekali selamanya. Kerjakanlah keselamatanmu, di Filipi dikatakan. Jadi makanya di sini saudara, pada malam hari ini kita sudah melihat sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil. Saudara, demikian adilnya Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kita bertahan, kita ada sampai saat ini. Semua karena kasih kemurahan Tuhan. Itu yang membuat kita itu benar-benar kuat. Makanya nanti ada yang mau kita ceritakan kepada anak kita, kepada anak cucu kita, saudara. Ya, sekarang kalau mau bercerita kepada anak, ceritakanlah firman Tuhan. Amen. Jangan lagi ceritakan dongeng-dongeng, saudara. Dongeng-dongeng nenek tahayul yang tidak ada artinya. Tapi kalau kita menceritakan ada seorang Goliat, ya kan? Ada namanya Daud. Jadi masuk di otaknya, saudara. Bukan lagi nyamuk nakal. Iya, bukan lagi hap lalu ditangkap. Saudara, nanti itu turun-temurun dinyanyikan. Sekarang kita beda dong ceritanya. Dulu ya mohon maaf ya, bukannya kita mengapakan orang tua kita, kadang mereka itu ya ada sebagian belum, karena dulu banyak juga buta huruf ya. Mereka mau menceritakan ya palingan pendengaran yang mereka dengar di gereja, saudara. Nah sekarang kita bisa baca firman Tuhan, melihat mujizat demi mujizat yang luar biasa. Saya bersyukur punya orang tua 82 tahun, firman Tuhan itu sampai sekarang udah kerekam, saudara. Tertanam. Ya. Beliau tidak buta huruf waktu itu. Beliau bisa membaca. Ya, sekarang pergumulannya dia tidak bisa baca, tapi firman itu sudah masuk. Karena mata. Makanya dikatakan berbahagialah kalian jika kalian bisa membaca, katanya. Benar saudara, ini firman Tuhan. Bagi yang mau ikutan 3 pasal belum terlambat, hari ini masih bisa dimulai. Nah, ini kita melihat sangat luar biasa.
Dan waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Itu saudara yang menjadi ayat yang rindu kami bagikan. Ada ayat penutup ayat 40, Ulangan 4 ayat 40. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang di kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya. Di sini berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini Bapak Ibu, hari ini. Jadi kita berbahagia jika kita ikut mesbah pada malam hari ini. Kita kembali lagi di charge, di strum lagi. Iya, saya harus punya komitmen. Saya harus menjadi hamba Tuhan, anak Tuhan yang punya integritas. Supaya orang tadi dikatakan, ih luar biasa ya, benar-benar dia itu anak Tuhan katanya. Tapi kalau kita bikin salah, kita bikin masalah, bikin onar saudara, menyakiti hati orang, itu yang mengerikan. Supaya baik keadaanmu, saya percaya saudara, kita yang setia mengiring Tuhan, tetap Tuhan bela. Keadaan kita baik, bukan maksudnya itu mulus terus seperti jalan tol. Ya, ada saatnya memang Tuhan izinkan kita jatuh, ya, supaya ketika kita bangkit kita menyadari, oh ternyata untuk merendahkan hati kita, supaya kita tidak sombong. Bahkan dikatakan di situ, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu di kemudian hari, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya. Kita percaya saudara, jika kita berada tetap di dalam Tuhan, kita pegang semua ketetapan-ketetapannya. Saya terlalu yakin saudara, makan minum kita terjamin dalam Tuhan. Tiap hari kita berseru, tiap hari kita berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong keluargaku, Tuhan tolong dan tolong. Saudara, setiap hari kita mendengarkan, mempertajam telinga kita mendengarkan kebenaran firman-Nya. Percayalah, karena firman Tuhan ini, berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu, amin, dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami responi firman-Mu, kami mau belajar terus Tuhan, supaya kami tetap diam dalam ketetapan peraturan hidup kami sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan di muka bumi ini, supaya Tuhan kami, Tuhan disembah juga oleh mereka Tuhan yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikan kami berkat dimanapun kami berada Tuhan, supaya dan janganlah kami menjadi batu sandungan. Terima kasih Tuhan, terpuji termulialah Engkau. Biarlah pengurapan-Mu terus atas kami, dan kami boleh memahami akan firman-Mu pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan.